Jadi, dalam minggu pertama tentang pertanian Indonesia, kita sudah belajar tentang tingkat produksi komoditas tertentu di Indonesia. Kita mendapati bahwa Indonesia tidak memproduksi cukup makanan pokok untuk menjaga agar harganya tetap terjangkau. Kita juga melihat bahwa impor adalah sesuatu yang wajar dan biasa. Ia biasa dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk mengatasi masalah seperti ini. Kita lihat bahwa produktivitas tanaman pangan di Indonesia cukup rendah. Dan program pemerintah untuk meningkatkan hasil tersebut seringkali malah merusak lingkungan, mahal, dan tidak berkelanjutan. Semestinya kita melihat teknologi dan transfer pengetahuan untuk menemukan bagaimana menghasilkan sebanyak mungkin dari lahan yang subur ini. Dan untuk menggalakkan hal tersebut, mengimpor pangan justru dibutuhkan. Lalu kita juga sudah membahas tentang sistem distribusi, bagaimana makanan beralih dari lahan pertanian menjadi makanan yang kita santap di piring kita. Tapi, tidak hanya sekedar itu saja. Kita melihat siapa saja yang terlibat dalam proses ini dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempersulit proses dan membuat harga pangan lebih mahal. Kita juga mendapati bahwa tujuan pemerintah dalam proses ini seharusnya adalah untuk memastikan cara yang mudah dan murah dalam proses penyaluran pangan. Terakhir, kita mendefinisikan 3 istilah penting untuk kita pahami. Ketahanan pangan, yaitu ketika semua orang di setiap saat memiliki akses baik secara fisik dan ekonomi terhadap makanan yang aman dan bergizi dalam jumlah yang cukup sesuai dengan selera mereka untuk kehidupan sehari-harinya yang aktif dan sehat. Kedaulatan pangan, hak rakyat untuk mendapat makanan yang layak secara adat dan secara kesehatan, diproduksi dengan cara yang berkelanjutan, dan hak mereka untuk menentukan makanan dan sistem pertanian mereka sendiri. Dan swasembada pangan, mampu memenuhi kebutuhan konsumsi, khususnya untuk bahan pangan pokok, dari produksi sendiri dan bukan dari membeli atau mengimpor. Ini sebuah istilah yang mendukung agenda politik yang perlu kita pertanyakan. Kita akhiri topik ini dengan ajakan untuk berpikir tentang masalah perdagangan pangan dengan berfokus pada istilah ketahanan pangan sebagai cara untuk menuntun usaha menjadikan makanan mudah diperoleh dan terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menyelesaikan materi minggu pertama tentang pertanian Indonesia dan terima kasih telah bergabung dalam kursus Perdagangan Pangan Indonesia.